Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribia Agustina dan teman saya bernama Putri Sania. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang manajemen produksi lokal dan tata letak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen produksi. Secara umum, manajemen produksi adalah pengelolaan produk dari bahan mentah menjadi produk yang menjadi nilai jual. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa production management merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal pengelolaan, production management bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai apa yang telah dirumuskan dan perencanaan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah bagi perusahaan untuk menentukan keputusan. Panji Anaraga. Aktivitas yang dilakukan manusia mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengawasan untuk mencapai tujuan. Sofjan Asauri. Aktivitas yang menyatukan sumber daya manusia, modal, dan bahan baku untuk menciptakan nilai dari sebuah produksi. Vinay Pancikar. Proses konversi dari input tenaga kerja yang modal untuk menjadi output yang dalam hal ini menjadi barang atau jasa. Holstein. Perencanaan dan pengendalian proses untuk memastikan input dan output berjalan sesuai rencana. Tujuan produksi. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut ini adalah tujuan dari manajemen produksi, yang antara lain pengelolaan sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing, mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Fungsi manajemen produksi. Setelah mengalami tujuan dari manajemen produksi, Anda pun perlu mengetahui fungsinya. Hal ini menjadi pentingnya karena melihat pula transformasi dari bahan belum jadi menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan. Perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Jasa pendukung. Jasa pendukung ini adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua ini biayanya. Jasa pendukung. Jasa pendukung ini adalah jasa yang digunakan untuk menjunjung proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode mana yang baik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses pengelolaan. Proses pengelolaan. Fungsi yang ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengelola produk. Dalam prosesnya biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Pengawasan. Pengawasan agar tujuan perusahaan terencana dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi ada 3. Hal ini termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu 1. Perencanaan produksi.
Perencanaan ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang harus diambil. Sebagai contoh, menentukan bahan baku, supplier, kualitas dan kuantitas produk. 2. Pengendalian produksi. Tahap kontrol menjadi penting agar produksi berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pengendalian produksi terhadap 3 hal yang harus diketahui, yaitu membantu perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian dimaksudkan agar produk berjalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengawasan produksi. Hal ini yang cukup penting di dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan. Tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan sesuai rencana. Pengawasan ini adalah proses produksi berjalan dengan sesuai. Tujuan dari pengawasan ini adalah proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari strategi alokasi, waktu, hingga anggaran yang telah dibuat perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lokasi dan tata letak. Lokasi adalah salah satu hal yang terpenting dalam mendirikan suatu pabrik atau perusahaan. Lokasi akan berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan proses pabrik yang meliputi keberhasilan dan kelancaran produksi pabrik. Secara umum, lokasi sebaiknya dekat dengan sumber bahan baku, sumber air, jalan raya, berada di kota besar. Yang kedua, tata letak. Tata letak adalah suatu perencanaan dan pengintegrasian aliran dari komponen-komponen produksi suatu pabrik. Adapun tujuan dari perencanaan tata letak adalah untuk menjamin kelancaran proses produksi dengan baik dan efisien, menjaga keselamatan kerja para karyawannya, dan menjaga keamanan dari pabrik itu sendiri. Jalannya aliran proses dan aktivitas dari para pekerja yang ada merupakan dasar pertimbangan dalam pengaturan bangunan-bangunan dalam suatu pabrik, sehingga proses dapat berjalan efektif. Dalam pengaturan tata letak pabrik ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dalam proses dan proses yang disesuaikan dengan kemudahan dalam pemeliharaan peralatan serta kemudahan mengontrol hasil produksi dan jalannya proses. 2. Pengembangan lokasi baru atau penambahan lokasi yang belum dikembangkan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, distribusi ekonomis pada pengadaan air, steam proses, tenaga listrik, dan bahan baku. Yang keempat, keselamatan dan keamanan kerja karyawan. Yang kelima, fleksibilitas dalam perencanaan tata letak pabrik dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan dari proses atau mesin, sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Yang keenam, masalah pembuangan limbah pabrik agar tidak mengganggu lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Yang ketujuh, servis area seperti kantin, tempat parkir, ruang ibadah, dan sebagainya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu jauh dari tempat kerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.